salam sehat dan salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat selalu. Dalam pembahasan video kali ini, kita akan membahas secara rinci tentang Kerajaan Wewiku Wehali atau Kerajaan WCI Wehali yang ada di Pulau Timor, yaitu di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang lebih tepatnya di Kabupaten Malaka saat ini. Namun sebelum kita mengulik sejarah Kerajaan Wewiku Wehali, jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan cara like dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Menurut kisah sejarah bahwa kerajaan ini sudah muncul pada awal sejarah Timor dan terletak di kawasan Belu tempo dulu. Tapi saat ini Kerajaan Wewiku Wehali atau WCI Wehali berada di wilayah Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terdapat beragam versi yang menjelaskan awal mula kerajaan ini. Salah satu versi menyatakan bahwa nama Wewiku Wehali berasal dari nama 3 pohon yang ditanam kaum pendatang pendiri kerajaan ini, yakni pohon Aibiku, pohon Aitimuk, dan pohon Aihali. Sementara itu, ada pula yang mengatakan bahwa Wehali berasal dari kata We yang artinya air dan Hale yang artinya beringin, sehingga Wehale artinya air beringin. Tampaknya pohon yang ditanam oleh kaum pendatang itu adalah pohon beringin, sehingga untuk memperingati pohon bersejarah tersebut, Kerajaan Wehali menggunakan pohon beringin sebagai lambangnya. Kemudian ada versi lain menyebutkan bahwa nama itu berasal dari kata Wai yang artinya memang dan kata Halik yang artinya mengelilingi. Jadi arti keseluruhannya adalah kerajaan yang memang mengelilingi kerajaan lainnya. Kemudian masih ada sumber lain yang mengatakan bahwa nama lengkap kerajaan ini adalah WCI Wehali Weto Maubesi. WCI terbentuk dari 2 kata, yakni kata We yang berarti air dan kata Se yang berarti menada, menyaring, atau pancuran. Jadi WCI boleh diartikan air yang disaring atau air pancuran. Kemudian kata Weto berarti Geta Damar dan Maubesi adalah nama teluk. Berbagai sumber menyepakati bahwa kerajaan WCI Wehali didirikan oleh para pendatang. Tetapi riwayat kaum pendatang ini juga berbeda-beda menurut beberapa versi yang ada. Menurut Parera, sebagaimana yang dimuat pula oleh Munanjar Widiatmika dalam karyanya, menyatakan bahwa pendiri kerajaan Wehali adalah 4 suku yang para leluhurnya berasal dari sebuah tempat yang bernama Sinamutin Malaka. Mereka konon berlayar meninggalkan negeri leluhurnya dengan menggunakan perahu layar yang terbuat dari bambu. Dalam perjalanannya itu, mereka tiba terlebih dahulu di Pulau Raihenek, yaitu Pulau Makassar. Namun karena mengalami angin topan dan badai yang begitu besar, perahu mereka pecah. Untungnya mereka semua dapat mencapai daratan dengan selamat, kendati sebagian barang bawaan mereka hilang ditelan keganasan lautan. Potongan bambu yang berasal dari rakit mereka yang pecah ditanam dan tumbuh menjadi rumpun-rumpun bambu yang subur. Rombongan diterima dengan baik oleh penduduk Makassar. Selama berdiam di Makassar, anggota rombongan yang dipimpin oleh Dato Makerek dan Dato Badain ini membuat perahu kembali. Agar lebih kuat, kali ini mereka membuat perahunya dari kayu. Setelah perahunya siap, mereka kembali melanjutkan perjalanan dan singgah di pulau-pulau seperti Pulau Kusuk, Pulau Kae, Pulau Api, Pulau Loe, dan Larantuka Boboin. Sebagian anggota rombongan ada yang berdiam menetap di Larantuka, sedangkan yang lainnya melanjutkan pelayaran dan tiba di Pulau Timor.
Mereka mengitari pulau tersebut dan tiba di pantai selatan yang bernama Amanatun. Mereka mendarat di sana guna mengamati keadaan dan menjumpai daratan yang luas menghijau yang tidak jauh dari tempat tersebut. Rombongan itu kemudian menetap di sana, yakni kawasan Besikama. Kemudian masih ada riwayat lain yang diungkapkan oleh Van Woden dan juga dimuat dalam karya Munanjar Widyatmika dalam Lintasan Sejarah Bumi Cendana. Menurutnya, 4 suku pendatang dari Sinamutin Malaka itu lalu sepakat mencari daerah baru dan berpencar. Kelompok pertama menempati kawasan di tengah dataran, dan di depan tempat kediamannya mereka menanam pohon beringin atau yang dinamakan pohon Aihali. Inilah yang menjadi asal muasal nama Wehali. Kelompok yang kedua berdiam di sebelah barat dan menanam pohon Aibiku, sehingga negerinya disebut Wewiku. Kelompok ketiga berdiam di sebelah utara dataran dan menanam pohon Aitimuk di depan rumahnya. Itulah sebabnya negerinya disebut Aitimuk. Sementara itu, suku yang keempat menetap di pegunungan sebelah utara Wehali. Belakangan putra dari Wehali mendirikan kerajaan yang bernama Kerajaan Fatwaruin. Kemudian versi cerita rakyat lainnya menyebutkan bahwa pohon beringin yang mereka tanam mulanya hanya satu saja, tetapi kemudian bercabang 3. Mereka memilih pusat pemerintahan mereka pada sebuah delta sungai yang bercabang 3 pula, yang disebut Mota Sorontolu. Tentu saja kisah pohon beringin bercabang 3 ini dan pemilihan delta sungai Mota Sorontolu tersebut hanya simbolis saja sifatnya. Para pendatang itu membawa serta dengan mereka benda-benda berupa meriam, kelewang, gading, perhiasan, dan gong yang selanjutnya menjadi barang pusaka kerajaan. Terdapat pula penuturan yang menyatakan bahwa kaum pendatang itu terlibat pertempuran dengan penduduk asli kawasan timur, yaitu Ema Melus atau orang Melus. Orang Melus adalah penduduk asli pribumi daerah ini, dan akhirnya penduduk asli orang Melus terdesak karena kalah dalam persenjataan dan teknologi. Kemudian mereka mengungsi ke kawasan pegunungan. Dalam perkembangan selanjutnya, kerajaan WC Wehali ini menurut cerita rakyat menjadi suatu kerajaan kembar yang diperintah oleh para raja bergelar Maromakwan. Tetapi Maromakwan ini tidak terlibat dalam pemerintahan secara langsung dan lebih aktif dalam kegiatan kerohanian atau upacara-upacara ritual. Sementara itu, pemerintahan dijalankan oleh Liurai. Menurut Munanjar Widyatmika, dia mengaitkan kedatangan para pendatang dari Sinamutin Malaka ini dengan kejatuhan Malaka pada tahun 1511 ke tangan Portugis. Saat itu bangsa Portugis menerapkan monopoli perdagangan dengan tujuan mematikan kaum pedagang Asia. Oleh karenanya, para pedagang Asia yang berasal dari Gujarat, India, Cina, Melayu, Jawa, dan lain sebagainya berbondong-bondong meninggalkan tempat itu dan mencari kawasan lain yang strategis, termasuk kawasan di Indonesia Timur. Kerajaan WC Wehali yang berada di Belu Selatan diperkirakan berkembang mulai dari tahun 1511 hingga dikalahkan oleh pasukan Francisco Fernandes dari Portugis pada tahun 1642. Sementara itu, menurut Hagerdal memperkirakan bahwa kerajaan ini berkembang dari tahun 1515 hingga tahun 1650. Seiring dengan berjalannya waktu, para penguasa WC Wehali mengadakan perkawinan politik dengan putri penguasa-penguasa setempat demi melancarkan usaha perdagangan cendana dan usaha perdagangan lilin.